Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Pak Khalid di Mapel PSP TKR. Ya, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat ya. Sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya COVID-19. Oke, kali ini kita akan mempelajari sistem kemudi. Ya. Apa sih itu sistem kemudi? Sistem kemudi itu berfungsi untuk sebagai pengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda depan. Pada perkembangan sistem kemudi ini, kebanyakan sekarang sudah dilengkapi dengan power steering yang membuat pengemudian menjadi lebih ringan, nyaman, dan tidak mudah melelahkan. Pada bab ini, kamu akan mempelajari sistem kemudi yang manual dan power steering. Ya. Sistem kemudi ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat mengatur arah kendaraan dengan baik. Ya. Syarat-syarat tersebut adalah yaitu kelincahan baiknya, kemudian usaha pengemudian yang baik, kemudian recovery atau pengembalian yang halus, dan pemindah kejutan dari permukaan jalan. Ya. Kemudian mulai dari sistem manual ya, atau manual steeringnya. Sini ada beberapa roda gigi kemudi ya. Sistem kemudi manual ini merupakan sistem kemudi yang digerakkan oleh manual oleh pengemudi tanpa adanya tambahan tenaga untuk membelokkan kemudi ke kanan dan ke kiri. Pengemudi memerlukan tenaga yang cukup kuat untuk mengoperasikan sistem kemudi ini. Sistem kemudi manual terdiri dari steering wheel, shaft, kolom, satu manual gearbox, dan pitchman arm, throttling, knuckle arm, serta T-rod. Sistem kemudi secara manual jarang dipakai, terutama pada mobil-mobil modern. Pada sistem ini dibutuhkan pada tenaga yang besar. Ya. Akibatnya pengemudian akan cepat lelah apabila mengendarai mobil, terutama pada jarak jauh. Nah, di situ ada steering column. Ya, steering column atau batang kemudi. Steering column ini merupakan tempat dari pada poros utama atau main shaft. Steering column ini terdiri dari main shaft dan kolom tube. Ya. Bisa dilihat. Situ ada beberapa jenis-jenis namaan ya. Yang di atas itu namanya steering main shaft atau uppernya ya. Kemudian ada brake atau bracket ya untuk mengikat antara steering ya ke bodi. Kemudian ada bending bracketnya itu untuk mengikat bending kekuatan yang ada di ini untuk tetap stabil pada bodi ya. Dan di situ ada plastik dan steering main shaft atau bagian bawah steering column. Steering column ini juga merupakan mekanisme penyerap energi yang menyerap gaya dorong dari pengemudi pada saat tabrakan. Pada dua tipe steering column ini ada steering column model collapsible ya. Collapsible ini merupakan memiliki keuntungan antara lain apabila kendaraan berbenturan atau tabrakan. Dan steering gearbox mendapatkan tekanan yang kuat, maka main shaft column atau bracket akan runtuh sehingga pengemudi terhindar dari bahaya. Sedangkan kerugiannya adalah main shaft kurang kuat sehingga hanya digunakan pada mobil penumpang atau mobil ukuran kecil. Selain itu, steering column tipe ini memiliki konstruksi yang lebih rumit. Kemudian steering column model non collapsible. Nah, tadi yang collapsible ya.
Nah, sekarang steering column model non collapsible itu keuntungannya main shaft-nya lebih kuat sehingga banyak digunakan pada mobil besar atau mobil kecil. Selain itu konstruksinya sederhana, sedangkan kekurangan steering column model ini adalah jika berbenturan dengan keras, kemudinya tidak dapat menyerap guncangan sehingga keselamatan pengemudi relatif lebih kecil. Model steering gigi kemudi ya, steering gear. Steering gear ini berfungsi untuk mengarahkan roda depannya. Mengarahkan roda depan, sama, intinya sama. Selain itu, roda gigi kemudi ini berfungsi sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen agar pengemudian menjadi lebih ringan. Nah, ini konstruksinya mulai dari tengah itu ada steering gear ya, berbentuk gear, yaitu berbentuk kayak gigi gear gitu. Kemudian ada namanya rack end, yaitu yang menghubungkan antara steering gear ke roda ya, namanya steering gear, rack end ya, rack end. Nah, kemudian ada yang namanya T-rod-nya itu di ujung rack end-nya yang menghubungkan steering knuckle atau yang di roda itu berhubungan dengan steering rack end-nya. Ya, kemudian ada yang namanya steering linkage ya. Steering linkage ini terdiri dari rod dan arm yang meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. Walaupun mobil bergerak naik dan turun, gerakan roda kemudi harus diteruskan ke roda depan dengan sangat tepat setiap saat. Ada beberapa tipe steering linkage ini dan konstruksi joinnya yang dirancang untuk tujuan tersebut. Yaitu steering linkage ini ada dua jenis steering linkage ya, steering linkage suspensi rigid dan steering linkage untuk suspensi independen. Selain 4 buah komponen utama pada sistem kemudi tersebut, ada beberapa komponen tambahan pada sistem kemudi manual, yaitu ada pitchman arm meneruskan gerakan gigi kemudi ke relay rod dan drag link. Pitchman arm berfungsi untuk merubah gerakan putar steering column menjadi gerakan maju mundur. Kemudian ada relay rod dihubungkan dengan pitchman arm dan T-rod and kiri serta kanan. Relay rod berfungsi meneruskan gerakan pitchman arm ke T-rod. Kemudian T-rod ini yang berulir, T-rod yang berulir ini dipasang pada ujung rack pada kemudi rack and pinion atau ke dalam pipa penyetelan pada regulating ball, dan demikian juga antara join-join yang di setel. Kemudian ada T-rod end atau ball joint dipasang pada T-rod untuk menghubungkan T-rod dengan knuckle, arm, relay, roda dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada integrated tipe power steering ya, sistem kemudi yang tipe dayanya power steering. Power steering ini merupakan sistem yang berfungsi untuk meringankan sistem kemudi kendaraan sehingga menghasilkan putaran kemudi yang ringan tanpa membutuhkan tenaga yang berarti untuk mengendalikan kemudi, terutama pada kecepatan rendah, menyesuaikan pada kecepatan menengah serta tinggi. Pada kecepatan rendah, gaya gesek ban dengan jalan cukup tinggi, apalagi untuk tipe ban tekanan rendah dengan telapak ban yang lebar. Sistem power steering ini dapat mengurangi usaha dari pengemudi untuk mengendalikan kemudi kendaraan dengan menyediakan tenaga tambahan dari luar tenaga pengemudi. Menggunakan power steering dapat meningkatkan kemampuan kemudi ya. Power steering ini dapat digunakan baik pada rack and pinion maupun sistem kemudi konvensional.
Secara normal, power steering ini menggunakan tenaga dari mesin untuk memompa sistem hidrolik yang nantinya akan memberikan tenaga tambahan dalam mengemudikan kemudi. Untuk pengontrol juga akan bergerak menutup salah satu saluran minyak. Saluran yang lain akan terbuka dan akan terjadi perubahan volume aliran minyak dan akhirnya terbentuk tekanan. Pada kedua sisi torak akan terjadi perbedaan tekanan dan torak akan bergerak ke sisi yang bertekanan rendah sehingga minyak yang berada dalam ruangan tersebut akan dikembalikan ke posisi melalui katup pengontrol. Ada dua jenis power steering yang digunakan pada kendaraan, yaitu power steering tipe hidrolis dan power steering tipe motor listrik atau electric power steering EPS ya. Sistem power steering tipe hidrolik power steering ini sistem yang berfungsi untuk meringankan tenaga yang dibutuhkan untuk memutar kemudi terutama pada kecepatan rendah dan menyesuaikan pada kecepatan menengah serta tinggi. Sistem hidrolik ini ada dua bagian pada sistem hidrolik power steering. Yang pertama ada tipe integral ya. Tipe integral ini memiliki control valve yang terletak di dalam gearbox ya. Jenis roda gigi yang digunakan adalah roda gigi jenis regulating ball. Bagian-bagian power steering tipe integral ini antara lain ada tangki, reservoir dan yang berisikan fluida. Ada fan pump yang membangkitkan tenaga hidrolis, gearbox yang berisi control valve, kemudian power piston dan steering gear, pipa yang mengalir fluida dan selang-selang fleksibel. Kemudian ada tipe hidrolik power steering yang tipenya tipe rack and pinion ya. Ada tipe rack and pinion. Nah, bisa dilihat di situ. Hidrolik power steering yang tipe rack and pinion ini memiliki kontrol valve power steering di dalam gear housing dan power pistonnya terpisah di dalam power cylinder. Tipe hidrolik power steering tipe rack ini hampir sama dengan mekanisme tipe integral. Setelah mempelajari jenis hidrolik power steering, kamu akan mempelajari tentang komponen yang menyusun hidrolik power steering. Hidrolik power steering ini didukung oleh beberapa komponen antara lain ada fan pump, itu merupakan bagian utama dari sistem power steering yang berfungsi menghasilkan tekanan tinggi, debit yang besar. Fan pump juga berfungsi untuk mengatur jumlah aliran fluida yang diperlukan sesuai dengan putaran mesin. Adapun komponen penyusun fan pump ini adalah sebagai berikut ya. Ada reservoir tank, kemudian pompa body, pump body, kemudian ada flow control valve. Nah, reservoir tank ini berfungsi untuk tampungan fluida power steering. Kemudian ada pump body ya, merupakan rumah dari rotor blade dan pompa digerakkan oleh puli poros engkol mesin dengan drive belt dan mengalir tekanan fluida ke gear housing. Kemudian ada tipe flow control valve ya, berfungsi untuk mengatur volume aliran minyak dari pompa ke gear housing dan menjaga agar volumenya tetap pada RPM pompa yang berubah-ubah. Kemudian ada tipe electric power steering ya, atau EPS. Ini merupakan teknologi pengganti dari power steering hidrolis ya. EPS ini memiliki fungsi yang sama dengan hidrolik power steering, yaitu untuk meringankan putaran kemudi saat kendaraan belum berjalan atau ketika dalam kecepatan rendah. Konstruksi EPS ini menggunakan saat perangkat motor listrik untuk menggerakkan batang kemudi sesuai dengan sudut putar kemudi dan kecepatan kendaraan. Motor EPS ini hanya mengendalikan tegangan dari aki untuk memutar motor EPS. Kecepatan kendaraan. Motor IPS hanya mengendalikan tenaga dari aki ya. Kemudian untuk memutar IPS ini, sedangkan power steering motor IPS ini hanya mengendalikan dari
tenaga dari aki. Kalau yang hidrolis ini menggunakan putaran mesin ya, atau V-bed untuk menggerakkan power steeringnya. Power steering bertegangan tinggi yang nantinya diteruskan ke rek yang tersambung langsung dengan roda kedua sisi, sehingga saat kita memutar kemudian akan terasa ringan. IPS tidak menggunakan pompa yang digerakkan oleh mesin, maka secara otomatis beban mesin berkurang, sehingga konsumsi bahan bakar akan lebih efisien. IPS tidak memerlukan perawatan atau penggantian komponen secara berkala, hanya perlu dicek secara fisiknya dari kotoran dan kekencangan sambungan kabelnya saat melakukan perawatan berkala kendaraan. Perawatan berkala kendaraan diagnosa kerusakan IPS ya. IPS atau Electric Power Steering ini menggunakan beberapa perangkat elektronik antara lain sebagai berikut. Ada kontrol modul, motor elektrik, visual speed sensor, torque sensor, clutch, coupling, noise compressor, dan onboard. Nah, ada beberapa fungsi-fungsinya bisa dilihat di buku ya materi. Kemudian electric power steering ini ada beberapa kelebihan ya. Pada saat mobil kendaraan stasioner dan berjalan lambat, putaran kemudi akan ringan. Pengaturan steering effort berdasarkan kecepatan kendaraan. Kebiasaan untuk memutar steering ini akan menyesuaikan dengan kecepatan kendaraannya. Pada kecepatan sedang dan cepat, steering effort secara akan bertambah untuk menambah kestabilan dan kenyamanan kemudi. Kemudi yang telah kita diskusikan sejauh ini adalah tipe manual. Saat ini bantuan motor listrik di power steering sering digunakan pada kebanyakan mobil. Kemudi daya listrik membuat aksi kemudi menjadi lebih mudah dan lebih akurat. Unit power steering yang dibantu ditunjukkan di sini. Di sini, motor brushless DC menggerakkan kolom kemudi dan pinion. Motor mampu berputar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Unit kontrol elektronik atau ECU menentukan jumlah daya yang harus ditransfer motor ke kolom. ECU memerlukan input seperti torsi yang digunakan pengemudi pada roda kemudi, sudut kemudi, kecepatan roda kemudi, dan kecepatan kendaraan. Dan kemudian memutuskan torsi yang tepat untuk diberikan. Sensor berbasis efek Hall dan pengaturan batang torsi digunakan untuk mengukur input torsi pengemudi. Karena adanya bantuan tenaga motor, rotasi roda kemudi menjadi mudah bagi pengemudi. Apakah Anda pikir ini adalah mekanisme yang sempurna? Tunggu sebentar dan pikirkan apa yang terjadi pada kemudi dalam kasus kegagalan motor. Anda mungkin menyadari suatu fakta bahwa skrup cacing dapat mengubah roda gigi cacing, tetapi roda gigi cacing tidak dapat mengubah skrup cacing. Ini berarti bahwa jika motor gagal, setiap rotasi manual oleh pengemudi akan terhalang oleh kendala drive cacing ini. Singkatnya, kemudi akan macet. Untuk mengatasi masalah ini, rotasi dan kemudi tidak pernah terhubung langsung ke roda gigi cacing. Sebaliknya, ia melewati satu set roda gigi planetari. Di sini rotasi pengemudi diberikan ke roda gigi sun. Output diambil dari carrier dan roda gigi cacing juga menjadi roda gigi cincin untuk set roda gigi planetari. Saat pengoperasian normal, daya dari roda gigi ring akan mudah dipindahkan ke carrier. Dalam kasus kegagalan motor, roda gigi cincin tidak bisa bergerak. Namun, Anda bisa melihat rotasi manual pengemudi dari roda gigi sun akan ditransfer ke carrier dan akhirnya ke roda gigi pinion. Apakah Anda ingin belajar lebih detail tentang mekanisme yang lebih menarik, serupa dengan kemudi, menggunakan pembelajaran interaktif berukuran mini? Maka Brilliant.org adalah tempat yang tepat untuk Anda. Silakan lihat kelas otomotif interaktif Brilliant.org di deskripsi. Anda bisa mendaftar gratis dan 200 pemirsa teknik rekayasa pertama akan mendapatkan diskon 20% langganan premium tahunan. Terima kasih.